Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit teman-teman semua, Mas Untung Prasetyo. Wow. Dan di sini ada toko baru ya teman-teman. Ada toko baru yang mana tokonya nih kocak juga nih, dan pastinya Sakti Mandraguna. Gak sabar kan pasti? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kisah Mas Boy menyelamatkan pra leluhurnya. Sedulur papat limo pancer. Bambang Ontoyudan, atau yang lebih dikenal dengan nama Mas Boy, adalah seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai seorang anak laki satu-satunya dari pasangan orang tua yang memegang teguh adat Jawa, Mas Boy juga sangat disegani di antara saudara-saudara sepupunya, baik dari pihak keluarga sang ayah maupun dari pihak keluarga ibunya. Walaupun memiliki aura kuat dan sangat berwibawa, tapi Mas Boy adalah sosok orang yang humoris dan mudah bergaul dengan celetukan-celetukan lucu yang keluar dari mulutnya. Di usia yang baru sekitar 25 tahunan, Mas Boy sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan posisi sebagai manajer operasional. Wajah tampan dengan postur tubuh ideal dan karir yang gemilang serta hidup mapan berkecukupan membuat Mas Boy menjadi pria idaman yang banyak disukai perempuan yang juga bekerja di perusahaan yang sama tempat Mas Boy bekerja. Tapi di tengah-tengah kesuksesannya sebagai seorang karyawan yang selalu menjadi pusat perhatian di kantornya, Mas Boy mulai mendapatkan berbagai macam masalah yang berkaitan langsung dengan hal-hal di luar nalar manusia, hingga akhirnya dia harus jatuh sakit yang menyebabkan harus terbaring lemah selama beberapa hari di rumah sakit. Sudah 2 minggu terakhir, Mas Boy hanya terbaring lemah di kamarnya. Tubuh tegap berisi milik Mas Boy yang memang selalu menjaga pola hidup sehat itu perlahan terlihat semakin kurus. Mas Boy juga terlihat kehilangan aura positifnya dan wajahnya semakin hari terlihat semakin pucat. Selain menjalani pengobatan medis di sebuah rumah sakit besar yang ternama, Mas Boy pun juga menjalani pengobatan alternatif, walau semua itu belum menunjukkan hasil baik untuk Mas Boy. Hingga ketika kondisi kesehatan Mas Boy semakin memburuk, Mas Boy mengalami sebuah mimpi yang menuntunnya pada sebuah masa lalu yang mana akan membawanya kepada sebuah masa depan yang akan dijalaninya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Mas Boy terlihat gelisah malam itu. Dan ketika rasa sakit itu semakin kuat dirasakannya, akhirnya Mas Boy merasakan tubuhnya seolah melayang dan terbang ke sebuah tempat yang sangat asing baginya. Di tempat yang terlihat sangat luas, tanpa ada satupun benda yang ada di sekitaran, Mas Boy mencoba bangkit dari tempatnya terbaring dengan seluruh tubuh yang masih terasa sakit. Dan setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba saja datang seorang gadis yang sangat cantik yang terus mendekat ke arah Mas Boy. Yakin jika dirinya sudah tidak lagi berada di dunia nyata, Mas Boy pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar sambil terus memperhatikan sosok perempuan yang semakin mendekat ke arahnya. "Kang Mas, akhirnya kita dapat bertemu kembali, Kang," ujar sosok perempuan cantik yang tersipu malu sambil memandang dengan wajah penuh kebahagiaan.
Mas Boy yang mendengar itu pun segera menoleh ke kanan dan kirinya untuk memastikan jika tidak ada seorang pun yang sedang disapa perempuan cantik dengan balutan kain jarik berwarna coklat muda dan pernak-pernik ala putri kerajaan itu. Apakah kau sama sekali tidak mengingatku, Kang Mas Bima Yuda? Tanya sosok perempuan cantik yang terlihat berdiri penuh harap itu. Waduh, maaf ya Mbak. Apakah yang Mbak maksud itu saya? Tanya Mas Boy sambil kembali melihat ke arah sekelilingnya untuk memastikan jika tidak ada seseorang pun di sana. Aku Ayudasa, Mas. Apakah kamu sama sekali tidak mengingatku? Tanya sosok perempuan anggun yang mengaku bernama Ayudasa itu hingga membuat Mas Boy semakin kebingungan. Loh, nama saya itu Bambang, Mbak. Dan saya biasa dipanggil Boy sama orang tua saya dan adik-adik saya. Balas Mas Boy yang membuat Ayudasa tertunduk lesu. Tapi ya kalau si mbaknya maksa saya untuk jadi Kang Mas atau apapun itu, saya siap kok. Ibu Mas Boy sambil tersenyum dan menggaruk-garuk kepalanya. Jadi benar, kau sama sekali tidak mengingatku, Mas. Balas Ayudasa lagi. Waduh, mungkin mbaknya salah orang ya. Nama saya itu Bambang Ontoyudan, Mbak. Nah, mbaknya bisa panggil saya dengan panggilan Boy ya. Balas Mas Boy sambil tersenyum. Ya sudah, nantinya kau juga akan tahu kok siapa kau yang sebenarnya, Mas. Balas Ayudasa yang kembali berjalan hingga sampai tepat di depan Mas Boy dan memandangi wajah Mas Boy dengan senyum yang sangat menawan. Ayo Mas, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ibu Ayudasa sambil meraih tangan Mas Boy dan mengajaknya berjalan ke sebuah titik cahaya putih yang ada di depan mereka. Sementara itu, Bu Lasmi, Sita dan Wulan terlihat menangis di samping tubuh Mas Boy yang terlihat sangat lemah. Begitu juga dengan Pak Harjo yang merasa bersalah karena telat bertindak ketika Mas Boy jatuh sakit. Walaupun detak jantungnya masih terasa, tapi Mas Boy sudah tidak sadarkan diri selama lebih dari 24 jam lamanya. Pihak keluarga Pak Harjo dan yang lainnya pun meminta kepada Pak Harjo dan Bu Lasmi untuk membawa Mas Boy ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih maksimal lagi. Tapi aneh, tubuh lemas dari Mas Boy terasa sangat berat dan hampir tidak dapat diangkat untuk dibawa ke rumah sakit. Melihat adanya kejanggalan, adik dari Pak Harjo yang juga merupakan paman dari Mas Boy pun berinisiatif untuk menghubungi Mbak Atmo untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Mas Boy. Menurut Mbak Atmo yang melakukan penerawangan, Mas Boy saat itu sedang menjalani laku spiritualnya sendiri, yang mana jika Mas Boy mampu maka Mas Boy akan kembali dalam keadaan sehat kembali. Di tempatnya berada saat itu, setelah menembus cahaya putih yang sangat menyilaukan mata, Mas Boy dan Ayudasa telah berada di sebuah tempat yang terlihat sangat hijau dan asri dengan pemandangan yang sangat indah. Dua candi besar yang menjadi pintu masuk ke sebuah tempat pun terlihat berdiri dengan gagahnya dengan dua orang penjaga yang memegang tombak serta tameng di kedua tangannya. Loh, sekarang ini kita itu sedang berada di mana ya Mbak? Tanya Mas Boy yang merasa agak gugup dengan genggaman erat dari tangan milik Ayudasa. Panggil saja namaku Kang Mas, jawab Ayudasa yang membuat Mas Boy terdiam sambil terus memandangi wajah cantik gadis yang berada di sampingnya itu. Mbak Yu, sekarang itu kita lagi di mana? Ujar Mas Boy yang kembali bertanya kepada Ayudasa. Kadipaten Bimanusa Kang Mas, jawab Ayudasa yang terlihat mulai dapat tersenyum. Duh, mimpi apa gue saat ini ya? Bisik Mas Boy dalam hatinya. Kamu sedang tidak bermimpi kok Kang Mas. Saat ini kau sedang berada di masa leluhurmu berada. Saat ini sukmamu sedang pergi meninggalkan tubuhmu di dunia nyata. Balas Ayudasa yang rupanya tahu dengan suara hati Mas Boy. Loh, kenapa saya harus berada di sini loh Mbak? Apa jangan-jangan saya sudah mati? Tanya Mas Boy yang semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi kepada dirinya kala itu. Hampir Kang Mas.
Kamu itu hampir mati karena kau mengalami serangan dari makhluk-makhluk gaib yang sudah dikirimkan seseorang untuk menyakitimu dan lalu membunuhmu. Balas Ayudhasa yang sontak membuat Mas Boy terkejut. Waduh, apa saya sudah terkena santet atau sejenisnya, Mbak? Tanya Mas Boy yang langsung mendapat jawaban dari anggukan kepala Ayudhasa. Dan lalu, kenapa saya bisa berada di tempat ini, lalu bertemu dengan Mbak Ayu, dan siapa yang membawa saya serta apa sebenarnya tujuan Mbak Ayu? Tanya Mas Boy dengan wajah serius. Kau ini tidak berubah, Kang Mas. Selalu saja mau tahu dan tidak sabar dalam rasa keingintahuanmu itu. Jawab Ayudhasa sambil melemparkan senyuman termanis ke arah Mas Boy. Mbak, memangnya kita itu pernah saling kenal? Tanya Mas Boy lagi. Ya, di kehidupan kita yang dulu. Dan kau adalah suamiku, Kang Mas. Tapi kau harus pergi meninggalkanku dalam sebuah pertempuran besar yang menyebabkan runtuhnya Kadipaten Bimayuda. Balas Ayudhasa menjelaskan sesuatu yang terdengar janggal di telinga Mas Boy. Perbincangan yang terjadi di antara Mas Boy dengan Ayudhasa pun akhirnya membawa keduanya sampai di sebuah rumah joglo besar yang di depannya dijaga oleh beberapa orang prajurit yang juga memegang senjata di kedua tangan mereka masing-masing. Dan setelah keduanya berada tepat di depan rumah joglo besar tersebut, keluarlah sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam dan memiliki tubuh tegap dengan kumis tebal yang terlihat sangat garang. Ternyata ramalan itu benar adanya, Nyai, ujar sosok lelaki bertubuh tegap itu sambil berjalan menuju ke arah Mas Boy dan Ayudhasa. Penerus Trah Ontoyudan sudah berada di sini, Ki. Sebaiknya cepat kau lakukan tugasmu agar Kang Mas Bimayuda dapat segera kembali ke dunia nyata. Balas Ayudhasa yang membuat Mas Boy menjadi semakin bingung menerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ayudhasa, sosok lelaki bertubuh tegap tersebut pun langsung membawa Mas Boy masuk ke dalam rumahnya. Hawa dingin yang tiba-tiba dirasakan oleh Mas Boy membuat tubuh Mas Boy gemetar dan pandangan matanya mulai gelap. Namun setelah itu, keadaan perlahan membaik dan Mas Boy pun kembali dapat melihat ke sekeliling tempatnya berada dan merasakan kebingungan yang luar biasa kala itu. Pasalnya, Mas Boy dan sosok lelaki berpakaian serba hitam tadi sudah berada di dalam goa besar yang terdapat air terjun kecil di dalamnya. Silakan Raden, masuklah ke dalam salah satu kolam yang ada di sana, ujar sosok lelaki bertubuh tegap itu sambil menunjuk ke arah dua kolam yang memiliki warna air berbeda. Loh, kenapa saya harus masuk ke dalam kolam itu, Ki? Tanya Mas Boy yang merasa ragu dan takut terjadi sesuatu padanya. Sukmamu terlepas karena kau mendapatkan serangan gaib dari seorang dukun sakti yang memerintahkan jin perewangannya untuk menyakitimu hingga membunuhmu, Raden. Jadi, ada energi hitam yang harus dibersihkan dari sukmamu saat ini, jawab sosok pria berkumis tebal itu dengan tegas. Loh, kenapa aku harus milih? Kenapa tidak kamu tunjukkan saja yang mana yang terbaik untukku, Ki? Balas Mas Boy sambil menatap tajam ke arah sosok lelaki berkumis tebal itu. Hidup adalah pilihan, Raden. Tentukan pilihanmu yang akan membawamu kepada jalan kehidupanmu nantinya. Balas sosok lelaki itu lagi, dan tanpa menjawab perkataan dari sosok lelaki bertubuh tegap yang memiliki senyum khas itu, Mas Boy langsung berjalan ke salah satu kolam yang ada di hadapannya, dan tanpa memilah dan memilih lagi, Mas Boy pun langsung melangkahkan kakinya ke dalam kolam yang memiliki air yang sangat jernih. Sosok lelaki yang membawa Mas Boy ke tempat pemandian itu pun kembali tersenyum, seolah menandakan jika pilihan yang diambil Mas Boy adalah sebuah pilihan yang tepat. Kenapa kau tahu jika kolam ini adalah kolam kehidupan yang akan membawamu kembali kepada jati dirimu yang sebenarnya, Raden? Tanya sosok lelaki bertubuh tegap tadi. Ya aku nggak tahu, Ki.
Tepat atau tidak tepatnya sebuah pilihan itu, ya semua kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Balas Mas Boy yang mulai merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Seperti tersengat arus listrik yang sangat besar, tubuh Mas Boy kembali bergetar hebat dan ia pun mulai merasakan tubuhnya seolah seperti tertusuk sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi juga semakin membuat tubuhnya kuat. Asap putih itu pun mulai keluar dari tubuh Mas Boy setelah sebuah energi besar masuk ke seluruh tubuhnya dan membuat kedua matanya menyala dengan terang. Namaku adalah Ki Gadarua, Raden. Aku adalah penjaga pusaka dari Trah Ontoyudan. Dan aku harus memastikan jika salah satu Trah Ontoyudan yang bersamaku saat ini adalah orang yang tepat untuk menerima pusaka warisan dari para leluhurnya, ujar Ki Gadarua sambil memasang kuda-kuda dan teriak hendak menyerang Mas Boy. Mendapati serangan demi serangan dari sosok lelaki bertubuh tegap yang bernama Ki Gadarua itu, Mas Boy pun terus menghindar tanpa sekalipun membalas pukulan dan juga tendangan darinya, hingga akhirnya Ki Gadarua mengeluarkan sebuah ajian yang membuat kedua telapak tangannya merah menyala sebelum Ki Gadarua menghempaskan ajian berkekuatan tinggi tersebut. Mengetahui ada sebuah energi besar yang hendak mengarah kepadanya, Mas Boy pun tiba-tiba memasang kuda-kuda dan tangannya bergerak seolah-olah Mas Boy telah menguasai sebuah jurus silat yang belum pernah sama sekali dipelajarinya. Hidup itu adalah sebuah pilihan, Raden, ujar Ki Gadarua sambil menghempaskan energi besar berwarna merah ke arah Mas Boy. Sebuah energi berwarna merah pun dapat terlihat jelas oleh Mas Boy hingga Mas Boy pun sempat ragu untuk mengambil sebuah tindakan. Tapi keraguan itu pun langsung ditepis ya, dan Mas Boy pun menangkap energi besar yang berbentuk seperti bola api itu. Lalu ia memutarnya dengan kedua tangannya dan menghempaskan ke arah atas hingga energi besar tersebut membentur langit-langit tempat Mas Boy dan Ki Gadarua berada. Getaran besar pun langsung terasa ketika energi yang dilempar Mas Boy tadi membuat retakan pada langit-langit goa. Mendapati hal itu, Mas Boy pun langsung melesat ke arah Ki Gadarua dan dengan kecepatan tinggi ia meraih tangan Ki Gadarua lalu membawanya pergi dari dalam goa tempat pemandian tadi. Sesampainya di depan rumah Jukulo besar, tempat Ayudasa menunggu Mas Boy yang sebelumnya pergi bersama Ki Gadarua, Mas Boy pun langsung disambut pelukan hangat penuh kebahagiaan oleh Ayudasa. Tapi hal itu membuat Mas Boy merasa risih karena memang ia belum pernah mengenal Ayudasa sebelumnya. Loh, Mbak, jangan peluk-peluk dulu loh, Mbak. Ingat, kita itu bukan muhrim, ujar Mas Boy sambil berusaha melepaskan pelukan dari sosok perempuan cantik yang sebenarnya membuat hati Mas Boy bergetar. Terserah apa yang akan kau katakan, Kang Mas. Tapi hari ini aku merasa sangat bahagia sekali dengan kembalinya sosok yang sudah lama aku nanti-nanti, balas Ayudasa yang semakin erat memeluk tubuh Mas Boy. Iki opo to yo? Ya Allah ya Gusti, ampuni hambamu ini ya Allah, bisik Mas Boy dalam hati yang membuat Ayudasa merasa kesal. Lalu ia melepaskan pelukannya sambil memukul-mukul manja dada bidang milik Mas Boy. Raden Bima belum mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Nyai. Tapi sebentar lagi Raden Bima pasti akan mengingat kembali siapakah Nyai dan bagaimana perasaannya terhadap Nyai, seru Ki Gadarua yang membuat Ayudasa tersipu malu. Baik Ki, aku akan menunggu di pertapaanku. Aku serahkan Kang Mas Bima Yuda kepadamu, ujar Ayudasa yang langsung melesat pergi dari hadapan Mas Boy dan Ki Gadarua. Sekarang apa lagi Ki? Apakah aku sudah dapat kembali ke duniaku? Tanya Mas Boy yang terlihat tegas dengan aura kuat yang kini muncul dari dalam tubuhnya. Belum Raden. Masih ada beberapa hal lagi yang akan kau alami di tempat ini, balas Ki Gadarua dengan tegas.
Setelah mengatakan hal itu, sosok Ki Gadarua pun langsung melesat pergi dari hadapan Mas Boy, dan dengan tanpa diminta Mas Boy pun langsung menyusul Ki Gadarua dengan ikut melesat hingga tubuhnya terbang di atas awan, lalu mendarat dengan sempurna di sebuah tempat yang di depannya terdapat pepohonan besar dan juga rindang. Kau harus mengambil pusaka warisan leluhurmu di tempat ini, Raden. Kau harus menemukannya dengan rasa, karena pusaka itu terlihat tapi tidaklah berwujud, dan ada di dekatmu tapi terasa jauh, ujar sosok Ki Gadarua yang langsung bergerak menjauh dari Mas Boy, lalu duduk bersila di atas sebuah batu besar. Tidak lama setelah Ki Gadarua duduk bersila di atas sebuah batu besar, tiba-tiba saja angin berhembus cukup kencang dan mendung gelap pun datang menyelimuti daerah tempat Mas Boy berada. Di antara hembusan angin yang cukup kencang itu, Mas Boy mulai merasakan adanya energi hitam yang datang ke arahnya dengan cepat. Mas Boy yang sebenarnya bingung dengan apa yang harus dilakukannya pun mulai memejamkan kedua matanya dan memfokuskan energi melalui kepalan kedua tangannya, hingga Mas Boy merasakan adanya sebuah energi besar yang menyelimuti tubuhnya. Belum berhenti angin yang menerpa kencang tubuh Mas Boy, tanah tempatnya berpijak pun kini mulai bergetar, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh serta hentakan langkah kaki seperti ada sosok yang sedang berlari ke arah Mas Boy kala itu. Mas Boy berusaha tetap tenang hingga dia akhirnya membuka kedua matanya dan mulai melompat menghindari gelombang energi besar yang menyerangnya. Setelah dapat menghindari gelombang energi yang sangat besar tadi, Mas Boy pun kembali mendarat dengan sempurna di tempatnya tadi berpijak, hingga dari balik rimbunnya pepohonan besar muncul sosok buto bertubuh besar dan rambutnya yang panjang hingga menyentuh ke dasar tanah. Sosok buto bermata lebar dan besar serta merah menyala itu pun langsung menghentakkan kakinya seraya ingin langsung menginjak tubuh Mas Boy. Tapi serangan itu pun dengan mudah dihindari oleh Mas Boy yang langsung berguling di tanah dan melompat ke arah atas sambil mengarahkan tinjunya ke bagian tubuh dari sang buto. Tapi serangan Mas Boy itu sia-sia, karena tangan besar dari sosok buto berkulit hitam legam itu berhasil menyapu tubuh Mas Boy hingga terpental jauh dan membentur pepohonan dengan keras. Tidak mau menunggu lama, buto menyeramkan itu pun kembali menyerang Mas Boy dengan cara melompat dan kembali berusaha menginjak tubuh Mas Boy yang masih terbaring di atas tanah. Serangan kedua dari buto itu pun kembali dapat dihindari oleh Mas Boy yang mulai kewalahan menghadapi sosok raksasa berkekuatan besar tersebut. Edian, aku kudu piye iki cuk, gerutu Mas Boy dalam hatinya. Tapi tiba-tiba saja sosok Ki Gadarua membisikkan sesuatu dari tempatnya menunggu. Dia mengatakan jika Mas Boy akan mati sia-sia melawan sosok buto tersebut tanpa senjata pusaka warisan leluhur yang harus didapatkannya. Duh, yang bener saja toh Kiki, kamu gak ngasih tahu barang yang sama sekali tidak aku tahu, seru Mas Boy yang terus melompat menghindari serangan ganas dari sang buto. Sebuah pusaka terlihat tapi tidak berwujud. Itu sebuah pusaka atau sebuah abjad pada sebuah kertas, Ki? Ibu Mas Boy yang terus mengulang-ulang perkataan yang diucapkan oleh Ki Gadarua tadi. Serangan-serangan dari Mas Boy seperti tidak ada artinya bagi sang buto yang memiliki kekuatan sangat besar itu. Hingga Mas Boy yang baru pertama kali melakukan pertempuran dengan sosok makhluk yang tidak sebanding dengannya itu mulai menerka-nerka ucapan dari sosok Ki Gadarua yang hanya diam terpaku di atas sebuah batu. Kau akan kembali menjadi santapan makan malamku, Ontoyudan. Seru sang buto yang terus saja menyerang Mas Boy dengan membabi buta. Selain sudah kehabisan tenaga, Mas Boy pun tidak tahu lagi cara untuk menghadapi buto berambut panjang dengan taring tajam yang sangat besar itu, selain hanya bisa terus menghindar. Jika memang kau harus mati, matilah sebagai kesatria, Raden, bisik Ki Gadarua yang sontak membuat Mas Boy tersinggung. Cangkemmu, di tempat ini aku berusaha untuk kembali kepada kehidupanku yang sebenarnya.
Malah disuruh mati, saut Mas Boy yang membuat sosok Ki Gadarua tersenyum dalam diamnya. Sementara itu, tubuh Mas Boy yang sudah berada di sebuah rumah sakit besar dalam keadaan koma mulai mengalami hal-hal aneh. Detak jantung Mas Boy yang semula lemah tiba-tiba saja berdetak kencang hingga membuat dokter dan juga para perawat di rumah sakit tersebut merasa kebingungan. Selain detak jantungnya meningkat, tubuh Mas Boy pun mulai menghangat dan dari kedua tangannya terlihat ada pergerakan, tapi gerakan itu terlihat sangat aneh. Dengan alat bantu pernafasan dan alat bantu kedokteran lainnya, tubuh Mas Boy pun mulai mengejang beberapa kali hingga akhirnya kembali terdiam seperti semula. Monitor tanda vital yang berada di ruang ICU pun kembali normal setelah sebelumnya terdapat peningkatan grafik yang menggambarkan aktivitas jantung Mas Boy sedang terpacu dengan kencang. Doa-doa dari keluarga Mas Boy pun terus mengalir, memohon kesembuhan untuk Mas Boy. Air mata dan perasaan khawatir pun menyelimuti kedua orang tua Mas Boy serta kedua adik perempuannya kala itu. Rasa lelah pun mulai didapati Mas Boy ketika ia merasa seluruh tenaganya telah terbuang untuk menghindari serangan-serangan mematikan dari sosok buto hitam yang tubuhnya setinggi pohon kelapa serta memiliki energi yang sangat kuat. Di tengah rasa putus asanya, Mas Boy pun kembali menelaah apa yang dikatakan oleh sosok Ki Gadarua tadi tentang pusaka yang harus didapatkannya. Ki Gadarua pun sempat beberapa kali mengulang perkataannya. Jika pusaka itu terlihat tapi tidak berwujud dan ada di dekatnya tapi terasa jauh, temukan itu dengan rasa. Boy, kita bisa Boy, kita bisa Boy, gumam Mas Boy dalam hatinya sambil berpikir keras tentang teka-teki keberadaan pusaka warisan leluhurnya itu. Serangan demi serangan dari sosok buto pun terus datang bertubi-tubi tanpa bisa dibalas oleh Mas Boy. Tapi Mas Boy di sini mulai memperhatikan sosok Ki Gadarua yang sama sekali tidak bergerak, walau terkadang ada hempasan bebatuan dan batang-batang pohon besar yang meluncur ke arahnya. Terlihat, tapi tidak berwujud, bisik Mas Boy dalam hatinya. Setelah berkali-kali mengulang perkataan dari sosok Ki Gadarua, Mas Boy pun langsung melompat ke sebuah batu besar tempat Ki Gadarua duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. Duh, di tempat ini yang tidak terlihat tapi tidak berwujud. Nah, di tempat ini yang terlihat tapi tidak berwujud hanyalah dirimu, Ki, ujar Mas Boy yang kini sudah berdiri di belakang tubuh Ki Gadarua. Dan kaulah pusaka warisan leluhurku yang ada di dekatku tapi terasa jauh, imbu Mas Boy sambil menempelkan tangan kanannya ke bagian punggung sosok Ki Gadarua. Kau terlihat olehku, tapi wujudmu tidak terlihat seperti pusaka bagiku, Ki. Sekarang aku akan mengambilmu sebagai pusakaku, seru Mas Boy yang tiba-tiba saja telah menggenggam bilah keris Luk 7 dengan pamor Gadarua yang memendarkan cahaya putih menyilaukan. Setelah berhasil menggenggam bilah keris berkekuatan besar itu, tubuh Mas Boy seolah seperti terangkat dengan sendirinya ke arah atas, lalu melesat menuju ke bagian atas kepala sang buto, hingga Mas Boy pun dapat menancapkan keris pusaka itu tepat di atas kepala makhluk gaib bertubuh besar. Tapi sosok makhluk gaib berwujud buto besar itu pun tiba-tiba saja menghilang dan berubah menjadi warangka keris yang masih digenggam oleh Mas Boy, hingga Mas Boy pun kembali mendaratkan kedua kakinya di atas tanah. Keris yang sudah berada di dalam warangkanya itu mulai bergetar di tangan Mas Boy seperti meminta untuk dilepaskan, dan mau tidak mau Mas Boy pun kembali meletakkan keris tersebut di atas batu tempat sosok Ki Gadarua berada sebelumnya. Dan dengan sekejap mata, sosok keris tadi kini kembali berubah menjadi sosok Ki Gadarua yang kini telah memakai baju kebesarannya sebagai seorang punggawa kerajaan. Terima kasih Raden. Kau telah membuatku kembali ke wujud asalku, ujar sosok Ki Gadarua yang terlihat lebih gagah dengan pakaian kerajaan kebesarannya. Ki, apa tugasku di sini telah selesai? Tanya Mas Boy sambil merebahkan tubuhnya di atas batu tempat Ki Gadarua duduk bersila tadi.
Belum, Raden. Kau masih harus menyelamatkan dirimu sendiri dari jerat ilmu hitam yang melepaskan sukmamu dan menyakiti tubuh aslimu. Balas Ki Gadarwa dengan tegas. Ini, aku akan bersemayam di tubuhmu, yaitu di bagian lengan kananmu. Kau dapat menggunakan kekuatanku dalam tubuhmu dan juga sebagai senjata pusaka. Imbuk Ki Gadarwa yang langsung berubah menjadi cahaya putih dan menyatu pada bagian tangan kanan Mas Boy. Tapi tiba-tiba tubuh Mas Boy kembali seperti disengat oleh sebuah kekuatan besar yang membuat ingatan masa lalunya kembali muncul ke dalam ingatannya saat ini. Pada gambaran perjalanan masa lalunya itu, Mas Boy melihat sosok mirip seperti dirinya yang merupakan seorang adipati yang memiliki seorang istri cantik yang wajahnya sama persis dengan wajah milik Ayudasa. Kelebatan-kelebatan masa lalu, sosok yang sangat mirip dengan Mas Boy itu akhirnya membuat Mas Boy tahu alasan mengapa dirinya berada di tempat itu saat ini. Selain itu, Mas Boy juga melihat gambaran-gambaran dirinya dari masa kecil hingga akhirnya dia jatuh sakit oleh sesuatu yang berwujud sangat mengerikan. Rupanya, hal yang membuat Mas Boy jatuh sakit adalah sosok makhluk gaib berwujud leak dengan wajah menyeramkan dan lidah menjulur panjang serta barisan gigi tajam yang terus meneteskan air liur yang berbau busuk. Sosok makhluk gaib tersebut dikirim oleh seorang dukun ilmu hitam untuk menghabisi nyawa Mas Boy, dan orang yang meminta dukun sakti itu adalah salah seorang teman Mas Boy yang merasa iri dengan apa yang telah diraih oleh Mas Boy di dalam kehidupannya. Kau sudah kembali sepenuhnya, Kang Mas, ujar sosok Ayudasa yang kini sudah berdiri di belakang Mas Boy. Ya, tapi tolong jangan peluk saya dulu ya, Mbak. Ayu, balas Mas Boy yang merasa gugup ketika Ayudasa menghampirinya dengan senyum kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Kenapa, Kang Mas? Apakah Kang Mas sudah tidak mencintaiku lagi? Ujar Ayudasa yang langsung berhenti tepat di depan Mas Boy. Aduh, orang yang menjadi suamimu itu bukan aku, Ayu, tapi dia itu leluhurku. Ya aku takut sih kalau dia cemburu lalu mengutukku jadi batu, balas Mas Boy yang kemudian melangkah mundur mencoba menjauh dari sosok Ayudasa. Memang benar, apa yang kau katakan itu benar, Kang Mas. Tapi izinkan aku menumpahkan rasa rinduku kepada orang yang sudah lama aku nantikan kehadirannya, balas Ayudasa yang kini mulai menangis di hadapan Mas Boy. Luluh dengan tangisan seorang perempuan, Mas Boy pun mulai mendekati Ayudasa dan berdiri di hadapannya seraya berkata, "Ya wes, ayo peluk, tapi jangan kencang-kencang," ujar Mas Boy yang membuat Ayudasa merasa kesal dan kembali menghujaninya dengan pukulan-pukulan manja di bagian dada Mas Boy. Setelah penantianku selama ratusan tahun, akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan keturunan Kang Mas Bima Yuda yang akan membebaskannya dari belenggu iblis bernama Kalapati, gumam Ayudasa yang sudah memeluk ratu Bu Mas Boy. Waduh, apa tugasku masih banyak di tempat ini, Ayu? Lalu bagaimana dengan kehidupanku di dunia nyata? Ujar Mas Boy yang hanya terdiam terpaku tanpa membalas pelukan dari Ayudasa. Aku dan Ki Gadarwa akan bersamamu menemukan dua keturunan dari Trah Galih Yudan dan Sapta Yudan. Bersama dengan kedua saudaramu itulah kau akan dapat membebaskan Kang Mas Bima Yuda, Satrio Yuda, dan Panamo Yuda, balas Ayudasa yang membuat Mas Boy menghela nafas panjangnya. Nah, sekarang maukah kamu mengantarkanku kembali ke dunia nyata, yuk? Tanya Mas Boy yang seperti tidak peduli dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Ayudasa tadi. Sebelum kau kembali ke tubuhmu, sebaiknya kau selesaikan dulu masalahmu, Kang Mas. Kau harus mengambil catur rukma yang telah diambil oleh sosok jin berilmu tinggi yang membuatmu mengalami sakit. Sebelum sukmamu dapat aku bawa ke tempat ini, balas Ayudasa yang membuat Mas Boy teringat akan kilasan-kilasan kejadian yang menimpanya tadi. Aku tidak menyangka ya,
Jika orang yang aku sudah anggap sebagai sahabat baik itu tega melakukan hal keji hanya karena merasa iri dengan apa yang telah aku dapatkan selama ini. Keluh Mas Boy yang langsung duduk sambil merenung. Apapun itu, semuanya sudah digariskan dan menjadi suratan nasib, Kang Mas. Dan sekarang, ayo selesaikan dulu urusanmu dengan makhluk gaib itu beserta dukun yang memerintahnya. Dan setelah itu, barulah aku akan mengantarkanmu kembali ke dalam tubuhmu. Balas Ayu Dasa yang tiba-tiba menyentuh perasaan terdalam di hati Mas Boy. Jadi, apakah saat ini Caturukma milikku sedang berada di rumah dukun keparat itu, Ayu? Tanya Mas Boy yang langsung mendapatkan balasan dari anggukan kepala Ayu Dasa. Caturukma adalah sebuah nama seperti halnya yang sering disebutkan dalam ilmu kejawen sebagai sedulur 4-5 pancer. Sedulur papat adalah bagian-bagian dari sukma seseorang yang meliputi kesehatan, akal pikiran, hawa nafsu, dan hati nurani. Sedangkan pancer adalah sebuah sukma sejati yang dapat keluar masuk dari dalam tubuh seseorang melalui ilmu-ilmu tertentu. Dan yang terpenting adalah sukma sejati itu meliputi diri dari seseorang itu sendiri. Tidak heran jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan sering disebut sukmanya pergi dan lain sebagainya. Karena menurut sebuah kepercayaan semua itu terjadi karena caturukma seseorang tersebut sedang terganggu. Setelah dapat keluar dari alam gaib dan kembali ke dunia nyata, Mas Boy pun langsung mengikuti jejak energi dari makhluk gaib yang sudah mengambil caturukma miliknya. Mas Boy juga hanya terdiam ketika ia melihat kedua orang tuanya dan adik-adiknya terus menunggu di rumah sakit dan terus berdoa untuk kesembuhannya. Simpan dulu rasa sedihmu itu, Kang Mas, karena hal itu hanya akan melemahkanmu, ujar Ayu Dasa yang membuat Mas Boy menegakkan kembali wajahnya dan memandang ke arah depan sambil mengerahkan kemampuan yang kini dimilikinya. Kilauan cahaya merah dan bau anyir darah pun terlihat dan tercium oleh Mas Boy. Dan tanpa menunggu lagi, Mas Boy pun langsung melesat pergi ke arah energi gelap itu berasal untuk mengambil caturukma miliknya. Di sebuah rumah berbentuk bangunan sederhana, berdindingkan bilik bambu dan masih menggunakan penerangan berupa lampu minyak, sukma Mas Boy pun berhenti. Tapi belum sempat ia memeriksa keadaan di sekitar tempat itu, tiba-tiba saja ada kekuatan besar menyerang Mas Boy. Bola-bola api yang berukuran besar pun berterbangan ke arah Mas Boy, disusul dengan hembusan angin besar berkekuatan tinggi yang pada akhirnya menghempaskan tubuh Mas Boy. Tidak ingin bermain-main dengan sosok makhluk gaib yang telah membuatnya jatuh sakit itu, Mas Boy pun lalu memegang erat lengan kanannya untuk memanggil nama Ki Gadarua untuk bisa mengambil bilah keris pusaka yang telah bersemayam di dalam tubuhnya. Setelah menghunus keris pusaka yang terus bergetar itu, Mas Boy pun melompat sambil mengarahkan kerisnya ke arah bola-bola api yang masih saja memburunya. Suara ledakan pun terdengar cukup kencang disertai percikan bunga api akibat benturan dari energi yang dilesatkan Mas Boy dengan bola api milik makhluk mengerikan itu. Belum selesai dengan sosok makhluk berwujud leak itu, muncullah dua sosok makhluk gaib berwujud ular yang berusaha menyerang Mas Boy. Tapi Ayu Dasa tidak tinggal diam. Sosok perempuan cantik itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok wanita menyeramkan yang memiliki dua sayap di bagian punggungnya. Sosok Ayu Dasa pun tanpa ragu langsung menyerang dua sosok jin berwujud ular tadi hingga pertempuran gaib pun terjadi dengan hebat. Lemparkan keris yang sedang kau genggam itu ke arah makhluk menjijikan itu, Raden, ujar suara Ki Gadarua yang terdengar jelas oleh Mas Boy. Tanpa menunggu lagi, Mas Boy pun langsung melemparkan keris pusakanya itu ke arah makhluk berlidah panjang tersebut. Hingga akhirnya keris pusaka yang merupakan perwujudan dari sosok Ki Gadarua pun memancarkan cahaya hijau berkekuatan tinggi yang melesat tepat ke arah jantung dari sosok makhluk leak tersebut. Ledakan besar dan nyala api yang berkobar-kobar pun mulai membakar sosok makhluk pengirim teluh yang diperintahkan oleh seorang dukun yang sedang berada di dalam bangunan rumah kecil di sekitar tempat pertempuran itu. Ayu Dasa yang ternyata memiliki kekuatan besar pun dapat melumat dua sosok makhluk gaib berwujud ular.
dengan kesaktian yang dimilikinya. Setelah dapat memusnahkan ketiga makhluk gaib peliharaan sang dukun, Mas Boy, Ayu Dasa dan Ki Gadarua pun langsung masuk ke dalam rumah kecil yang digunakan dukun santet tersebut melakukan ritualnya. Tanpa menunggu perintah dari Mas Boy, Ki Gadarua pun langsung melesat menembus tubuh sang dukun dengan wujudnya sebagai keris pusaka milik Mas Boy. Tidak berselang lama, tiba-tiba tubuh Mas Boy pun gemetar seolah seperti ada sesuatu yang masuk kembali ke dalam tubuhnya. "Catur Rukmamu telah kembali, Kang Mas. Kini kau dapat kembali ke dalam tubuhmu," ujar Ayu Dasa yang langsung menggenggam erat tangan Mas Boy sambil membawa tubuh Mas Boy melayang keluar dari dalam rumah sang dukun. "Kau sudah lama tidak sadarkan diri, Raden. Sebaiknya segera kembalilah ke dalam tubuhmu," imbu Ki Gadarua yang langsung kembali masuk ke bagian lengan kanan milik Mas Boy. "Aku akan terus bersamamu, Kang Mas, sampai hari itu tiba," ujar Ayu Dasa dengan senyumannya yang membuat hati Mas Boy bergetar. Setelah itu, Ayu Dasa pun langsung membawa sukma Mas Boy menuju ke rumah sakit tempat tubuh Mas Boy terbaring lemah selama 6 hari lamanya. Pada awalnya, keluarga Mas Boy sudah pasrah dengan keadaan Mas Boy saat itu. Harapan untuk kesembuhan Mas Boy pun semakin tipis ketika pihak dokter mengatakan jika adanya beberapa penyakit yang baru dapat terdeteksi oleh dokter tersebut. Namun, sungguh aneh tapi nyata, tiba-tiba Mas Boy pun mendapatkan kembali kesadarannya yang membuat pihak rumah sakit merasa terkejut. Salah satu dokter pun mengatakan jika Mas Boy mendapatkan sebuah keajaiban untuk kembali hidup dan sembuh dari penyakit yang semula ada di dalam tubuhnya. Selama 1 minggu menjalani perawatan di ruang rawat inap, akhirnya Mas Boy pun dapat kembali pulang ke rumahnya dalam kondisi kesehatan yang semakin membaik. Setelah dapat kembali beraktivitas, Mas Boy pun lalu mendatangi seorang temannya yang telah diketahuinya menjadi sumber dari segala permasalahan yang menimpa Mas Boy hingga ia jatuh sakit dan akhirnya bertemu dengan sosok Ayu Dasa dan Ki Gadarua di alam gaib. Tanpa banyak basa-basi, Mas Boy pun langsung mengutarakan tentang apa yang sudah diketahuinya tentang sosok dukun yang mengiriminya santet atas permintaan dari teman Mas Boy tersebut. Walaupun sempat mengelak dan mengatakan jika apa yang dituduhkan Mas Boy itu adalah sebuah fitnah, tapi Mas Boy akhirnya dapat membungkam mulut busuk dari teman sekantornya yang sudah merasa iri dengan apa yang ada pada diri Mas Boy. Dengan kemampuannya, Mas Boy pun lalu membawa temannya itu masuk ke dalam alam gaib, lalu pergi ke rumah sang dukun yang sebelumnya sudah dihabisi oleh Ki Gadarua. Disitulah teman Mas Boy itu mengakui seluruh perbuatannya karena di rumah dukun tersebut ada foto Mas Boy yang dilipat dan di balik lipatan foto tersebut ada foto sosok teman karibnya itu. Mas Boy lalu memberikannya efek jera dengan meminta sosok Ayu Dasa yang dapat berubah menjadi sosok makhluk menyeramkan untuk menakut-nakuti teman yang telah menyakiti Mas Boy itu. Setelah selesai dengan permasalahannya itu, Mas Boy pun lalu dihadapkan dengan masalah baru dari seorang lelaki parubaya yang merupakan keturunan Tragaliudan yang seharusnya membantu Mas Boy membebaskan sukma para leluhurnya yang masih menjadi tahanan dari sosok jin kuat bernama Kalapati. Hingga akhirnya Mas Boy pun harus beradu kesaktian dengan keturunan dari Tragaliudan yang bernama Sabto Widodo. Tapi sebelum itu, Ayu Dasa dan juga Ki Gadarua terus melatih kemampuan Mas Boy hingga akhirnya Mas Boy pun dapat menggunakan kesaktian yang dimilikinya secara keseluruhan dan dengan penuh kesadaran. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dari Untung Prasetyo, dan kali ini muncul lagi Mas Boy. Ya, jadi sedikit clue ya. Di sini Mas Boy dijelaskan di awal bahwa Mas Boy adalah sosok yang gagah, tegap, berwibawa tapi humoris. Nah, di sini nih karakternya dapat banget, dan mungkin di awal ini baru dibentuk nih sama Mas Untung ya, bawa tapi di awalnya ini dijelaskan oleh Mas Untung bahwa dari awal dari mana nih Mas Boy ini menemukan kesaktiannya, mendapatkan kesaktiannya
Dan keren banget ya. Jadi Mas Boy itu singkatan dari Bambang Ontoyudan. Jadi Boy itu disingkat dan dipanggilnya Mas Boy. Keren banget kisahnya. Di sini ternyata berkaitan dengan terah leluhur. Dan di sini juga merupakan salah satu request ya dari teman-teman. Waktu itu ada yang meminta untuk dibawakan kisah sedulur papat lima pancer. Nah di sini ternyata ada ini sedulur papat lima pancer dijelaskan oleh Mas Untung ya. Asli keren banget kisahnya dan pasti tunggu lagi nih kelanjutannya. Bagaimana petualangan dari seorang Mas Boy. Wah Mas Boy asli namanya jadi terngiang-ngiang terus nih. Keren banget dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Yang buruk-buruknya dibuang saja, yang baik-baiknya diambil. Kalau nggak ada yang baik ya sudah dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan untuk teman-teman semoga terhibur ya dari konten barusan. Para teman-teman pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol subscribe-nya, tombol merahnya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang berkenan mungkin untuk dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau audio voice note senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan di channel kami, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.